세상에서 잊을러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고 눈부셔 Always you're my star 내가 너 지켜줄게 Walau akhir ini seakan terpisah oleh masa dan suasana tak dipinta, namun percayalah tidak sedikit pun kasihku kepadamu surut dan berubah. Pasti suatu masa kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Eka Sutirta dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana keadaan kalian? Baik-baik saja kan? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberi kesehatan, keselamatan, kerahmatan, kebarokan, dan ampunan. Amin. Pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kelas 9, yaitu pidato, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Kita punya gagasan, kita tulis dalam pidato. Pikiran, arahan, pesan kita tulis dalam pidato, kita tuangkan dalam pidato. Bagaimana? Bisa? Nah, kalau sudah bisa alhamdulillah, kalau belum ini kita ikuti pelajaran kali ini. Sebelum kita menuangkan gagasan ke dalam pidato, kita harus tahu struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Pidato persuasif strukturnya ini. Struktur pidato persuasif terdiri dari pembuka, isi, penutup. Pembuka terdiri atas salam pembuka, bisa assalamualaikum, bisa selamat pagi. Kemudian sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Pembuka pidato tidak harus lengkap, tapi ya sekitar itu. Kemudian isi. Isi pidato apa? Memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Kemudian penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Penutup pidato ini tidak harus lengkap. Kebahasaan pidato persuasif, nah, apa saja kebahasaannya, bagaimana kebiasaannya? Terdiri dari konjungsi dan kalimat persuasif. Pengertian dan macamnya serta ciri-cirinya bagaimana? Pengertian konjungsi, kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga kata penghubung, menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, antara kau dan aku. Kemudian macam-macam konjungsi. Yang pertama, koordinatif. Koordinatif ini misalnya dan, tetapi, melainkan, padahal, lalu, kemudian, sedangkan. Subordinatif, ketika, sejak, setelah, andai, supaya, ibarat, karena, jika, sehingga. Kemudian korelatif, dan, tetapi, atau. Antar kalimat ditandai dengan demikian, akibatnya, sebenarnya, akan tetapi, meskipun demikian,
sebaliknya itu macam-macam konjungsi. Sekarang kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Ciri-ciri kalimat persuasif. 1. Bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Yang kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Biasanya menggunakan tanda seru, sret. Ada yang mengatakan tanda pentung, anaknya mau dipentung. Di akhir kalimat ada tanda seru. Ini contoh pidatonya. Contoh pidato dengan tema adiwiyata. Dibaca? Baca sendiri ya, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMPN 6 Kediri dan Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya sayangi. Ini mewakili kalian ya. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada acara ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato singkat tentang program Adiwiyata SMPN 6 Kediri. Kita semua sudah paham tentang Adiwiyata dan sudah melaksanakan program-programnya dengan baik. Namun akhir-akhir ini saya mengamati ada beberapa hal yang menyimpang. Contoh pertama apa? Sekarang warga sekolah membuang sampah sembarangan di halaman sekolah. Buang sana, buang sini, buang sana, buang sini, sembarangan. Padahal di area tersebut sudah disediakan beberapa tempat sampah. Contoh kedua, hari Jumat adalah hari kerja bakti. Namun para siswa lebih memilih untuk mengerjakan PR. Berarti di rumah lupa bermain gadget, mengobrol dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kesadaran warga sekolah tentang program Adiwiyata sekolah kita. Nah, sebenarnya ini hanyalah beberapa contoh dari banyak penyimpangan program Adiwiyata sekolah kita. Maka dari itu marilah kita menyadarkan diri masing-masing tentang arti pentingnya Adiwiyata sebagaimana telah dijelaskan pada buku Saku Adiwiyata. Arti penting Adiwiyata pada akhirnya akan berguna pada kelancaran proses belajar mengajar di sekolah kita. Semoga kita dapat menjadikan SMPN 6 Kediri menjadi sekolah Adiwiyata yang hebat. Amin. Nah, jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita juga. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi contoh pidato tentang Adiwiyata. Saya kira kalian nanti bisa membuat pidato seperti itu. Singkat saja. Sekarang tugas, tulislah teks pidato singkat. Ya, seperti tadi. Tema pidato dapat dipilih dari daftar berikut. 1. Bersih dan hijau di lingkungan sekolah. 2. Jangan buang sampah sembarangan. 3. Mengapa saya tidak merokok dan anti merokok. 4. Membantu penanggulangan pandemi COVID-19. Yang kelima, Adiwiyata program unggulan sekolahku. Itu bisa dipilih untuk membuat
pidato singkat. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Berarti sudah selesai. Semoga kita selalu dapat menyelesaikan tugas, amin. Dan semoga kalian selalu diberkati, selalu mendapat barokah, selalu mendapat kesuksesan, amin. Cukup sekian ya, tidak usah lama-lama. Yang penting kita terus belajar, tidak malas belajar. Itulah kunci kesuksesan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.